Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Harap tetap dalam keadaan baik ya. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Nah, semoga anak-anak juga masih tetap istiqomah atau kuat dalam menjalankan puasa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait IPA pada tema 9 subtema 1. Nana akan belajar terkait zat tunggal dan campuran, pencampuran zat, dan ciri-ciri campuran. Baik, untuk pertama kalinya, Nana akan belajar memahami zat tunggal dan campuran terlebih dahulu. Nah, sebelum memahami zat tunggal dan campuran, anak-anak harus mengerti dulu apa itu materi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Baik, pada zat tunggal atau murni memiliki pengertian yaitu zat yang terdiri dari satu jenis zat. Namanya saja zat tunggal, berarti satu jenis. Nah, contohnya ada air, udara, besi, emas, perak, gula, kayu, dan garam. Selanjutnya, pada zat tunggal berdasarkan penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, unsur yaitu zat tunggal yang materinya tidak dapat dibagi lagi atau diuraikan. Nah, contohnya besi, emas, karbon, oksigen, dan aluminium. Nah, selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan. Contohnya H2O. Nah, H2O itu nama lainnya dari air yang terdiri atas hidrogen dan oksigen. Nah, jadi kalau mudahnya diingat-ingat aja anak-anak, unsur itu materinya bisa diuraikan. Kalau senyawa materinya tidak dapat diuraikan. Maaf, kalau unsur itu materinya tidak dapat diuraikan, kalau senyawa itu dapat diuraikan. Selanjutnya yaitu tadi ada zat tunggal, selanjutnya yaitu ada campuran. Campuran ialah zat yang terdiri dari dua atau lebih jenis zat. Contohnya air teh manis. Nah, terdiri dari air matang, serbuk teh, dan gula pasir. Nah, jadi kalau campuran itu zatnya lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Nah, pada campuran terdapat dua jenis berdasarkan penyusunnya, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua atau lebih materi yang menyatu secara merata. Contohnya larutan oralit, yaitu air dan garam, kemudian sirup dan air, kemudian gula dan air. Nah, selanjutnya ada campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri dari dua atau lebih materi yang tidak menyatu secara merata. Contohnya air dan kopi tumbuk, kemudian air dan tanah, kemudian air dan minyak, dan yang terakhir air dan tepung tapioka. Nah, secara sederhananya, campuran homogen yaitu campuran yang menyatu secara merata, sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang menyatu tidak merata. Ada contohnya yaitu pada air dan gula yang dimasukkan maka akan tercampur merata sehingga disebut dengan larutan campuran homogen. Kemudian pada air dan pasir termasuk pada campuran heterogen. Kemudian ada contoh lain juga, ada air dan sirup. Nah, itu juga termasuk campuran homogen karena tercampur secara merata. Kemudian ada juga air dan minyak. Nah, itu termasuk ke dalam campuran heterogen karena air dan minyak tidak tercampur secara merata atau tidak menyatu. Nah, di sini ada anak-anak akan belajar pencampuran zat. Nah, di sini ada dua contoh yaitu air dan kecap. Nah, ketika dicampurkan maka air tersebut akan mengalami perubahan warna dan rasa. Kemudian warnanya yang mulanya bening, kemudian berubah menjadi lebih gelap. Nah, rasanya juga tentunya lebih manis. Nah, pada gambar itu
air dan kecap itu tercampur merata atau sempurna sehingga disebut dengan campuran homogen. Kemudian contoh selanjutnya ada air dan tanah merah. Ketika dimasukkan maka akan mengalami beberapa perubahan seperti terdapat endapan di dasar gelas. Nah, biasanya endapannya sesuai dengan warna tanah merahnya. Nah, di sini terlihat bahwa antara air dan tanah merah tidak dapat tercampur dengan merata atau sempurna, sehingga disebut dengan campuran apa, anak-anak? Benar ya, campuran heterogen. Selanjutnya yaitu anak-anak akan belajar mengetahui zat tunggal dan campuran. Nah, di sini anak-anak akan belajar ciri-ciri campuran homogen. Nah, campuran homogen memiliki ciri-ciri yaitu zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Karena apa? Karena tadi tercampur merata. Komposisi yang sama dengan asal, kemudian tidak terdapat endapan. Selanjutnya, pada ciri-ciri campuran heterogen, zat penyusunnya dapat dibedakan dengan jelas. Karena apa tadi? Karena terdapat endapan. Nah, komposisinya tidak tetap, kemudian benar terdapat endapan, dan yang terakhir keruh dan tidak tembus cahaya. Kemudian untuk materi terakhir yaitu kita akan belajar dari sifat campuran. Nah, ciri-cirinya yaitu ada yang pertama terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Namanya saja campuran ya anak-anak, pasti ada lebih dari 2 atau lebih. Nah, kemudian campuran dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan zat tunggal penyusunnya tidak tetap. Kemudian yang keempat yaitu terbentuk dari reaksi fisika, dan yang terakhir memiliki sifat asli dari zat penyusunnya. Nah, untuk hari ini semoga anak-anak dapat menerima dengan baik ya materi yang Us sampaikan. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.